tahun ini. Itu artinya apa adik-adik? Wah, kita bentar lagi mau Natalan. Yeay. Yuk, sekarang kita mau ibadah buat hari ini. Sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Ikutin doa kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bisa beribadah dengan tubuh yang sehat. Kami bisa beribadah dengan tubuh yang sehat. Dan kami juga bersemangat Tuhan untuk ibadah hari ini. Dan kami juga bersemangat untuk ibadah hari ini. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang menyala-nyala Tuhan. Berikan kami hati yang menyala-nyala Tuhan. Agar kami bisa menerima setiap firman yang Tuhan berikan hari ini. Agar kami bisa menerima setiap firman Tuhan yang diberikan hari ini. Sekarang kami mau memuji Engkau Tuhan. Sekarang kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami siap. Kami siap. Dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Yuk, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau yel-yel dulu. Silahkan untuk teman kita memimpin yel-yel kita. 1, 2, 3, gigi mau ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah, sekarang adik-adik Kiki dan Kimo, kita mau ulangin yel-yelnya satu kali lagi. Yuk, dimulai dari Boyo. Mau pakai bahasa apa nih, Kak? Inggris Kak. Yuk. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Yeay. Sekarang giliran kakak Aijennya ya. Kita dengerin dulu yel-yel yang dipimpin oleh teman kita. Agent siap, siap, gerak. Agent, Aero Generation, hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Yuk kakak-kakak Agentnya kita yel-yel satu kali lagi. Agent siap, siap, gerak. Agent, Aero Generation, hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Yeay. Sekarang kita mau sama-sama deklarasi anak hebat. Semuanya sikap sempurna. Yuk sama-sama kita katakan deklarasi. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay. Kiki, Kimo, dan Agent hebat. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Awea. Hai, kita deklarasi anak hebat. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ayo Kak Devi. Ayo Kak, kita sama-sama memuji Tuhan ya adik-adik. Yuk, kita semuanya bangkit berdiri adik-adik. Yuk, Kiki, Kimo, Agent, semuanya kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Oke adik-adik, mana suaranya? Oke, sekali lagi. Oke, udah mulai panas nih adik-adik. Yuk, ikuti gerakan kanan-kanan di sini. Biarpun menunggu dan beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun menunggu dan beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak.
adik-adik. Nah, adik-adik boleh duduk adik-adik. Tarik nafas dulu ya. Tarik, buang. Tarik, buang. Udah olahraga ya hari ini adik-adik. Tapi olahraganya kita memuji Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus senang adik-adik. Lihat adik-adik semuanya udah bangun pagi-pagi. Udah mandi. Dan mau siap beribadah buat Tuhan. Nah adik-adik, lagu tadi bicara apa adik-adik? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Apa tuh yang tak akan beranjak dan tak akan bergoyang? Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus akan selalu sayang sama adik-adik. Amin. Sama-sama bilang amin. Amin. Oke adik-adik. Nah Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik. Nah kasih setia Tuhan gak akan pernah berubah. Ya, walaupun adik-adik bagaimanapun keadaan adik-adik semua, Tuhan Yesus selalu sayang sama adik-adik. Oke adik-adik, yuk sama-sama sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan lagu ini adik-adik. Lagu ini bicara apa? Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tuhan gak pernah janji hidup kita baik-baik aja adik-adik. Tuhan gak pernah janji kalau kita gak ada masalah. Tapi Tuhan janji, Tuhan selalu menyertai. Amin. Menyertai Kak Devi, Kak Agatha, Kak Nelson, dan adik-adik di rumah semua. Ya, yuk adik-adik kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah masuk Tuhan di bulan Desember. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami semakin bertumbuh Tuhan. Dan kami mau Tuhan semakin bertumbuh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Walaupun keadaan kami tidak baik, Tuhan selalu mengasihi kami. Mari adik-adik naikkan lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik nyanyikan lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu
lindungi tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kau yang bukakan Tuhan hati kami, kami boleh taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mendengar firman Tuhan dengan semangat dan dengan antusias. Ayo adik-adik semuanya sama-sama bilang amin. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya semua hari ini? Kakak selalu berdoa dan berharap adik-adik semua di rumah dalam kondisi yang sehat, ceria, kuat semuanya ya. Oke adik-adik, hari ini tepatnya nih udah masuk di minggu bulan apa? Desember. Wah, tak terasa ya adik-adik, kita udah masuk di bulan Desember. Bulan Desember itu biasanya kita merayakan apa? Ya, Natal. Wah, kakak percaya pasti di rumahnya udah ada dekoran Natal, mungkin udah ada pohon Natal, atau mamanya ada yang udah bikin kue Natal. Wah, seneng banget. Kakak juga percaya loh, adik-adik pasti udah gak sabar kan menunggu hari Natal itu. Adik-adik seneng kan menyambut Natal? Atau ada yang malah sedih? Ada yang sedih menyambut Natal? Adik-adik, kok kayak ada suara? Adik-adik dengar itu suara apa? Kok, tuh. Kok kayak ada yang nangis ya? Adik-adik dengar nggak? Di mana ya? Siapa yang nangis? Coba kakak cari ya. Siapa yang nangis ya? Aku Kak. Oh, kamu Iya, Loli sedih Kak. Soalnya tahun ini Loli gak jadi Natalan. Loli gak dapet hadiah juga Kak. Padahal Mama udah janji waktu itu. Katanya tahun ini Loli dikasih hadiah banyak. Loli pergi liburan tapi ternyata gak jadi Kak. Jadi itu yang bikin lo sedih. Iya, Loli nggak jadi liburan. Kata Mama, Papa juga lagi usahanya kurang bagus. Gitu Kak. Kenapa usaha papa mama? Lagi susah Kak karena ada corona ini. Loli tahu nggak sih sebenarnya arti Natal itu apa? Enggak Kak, Loli cuma taunya kalau Natal Loli dapat hadiah dan Loli pergi berlibur karena sekolah juga libur. Kalau di rumah aja kan bosen Kak. Loli sebenarnya Natal itu bukan bicara soal hadiah, bukan bicara juga soal berlibur, atau mungkin pakai baju baru, sepatu baru. Natal itu bukan soal itu. Loli mau tahu apa sih sebenarnya arti Natal? Mau Kak, Loli mau tahu. Adik-adik di rumah mau tahu nggak sih sebenarnya apa sih arti Natal itu? Kalau mau, coba sekarang semuanya duduk penuh perhatian yuk. Loli juga duduk penuh perhatian ya. Kakak mau ceritakan, kakak mau adik-adik di rumah juga tahu apa sih sebenarnya arti Natal itu? Ya, yuk yang semuanya udah siap mendengarkan apa sih kata firman Natal itu, duduknya penuh perhatian kayak Loli di sini tuh udah siap dengerin ya. Nah, adik-adik, Natal itu tadi seperti yang kakak bilang, bukan soal baju baru, sepatu baru, atau tadi Loli sedih kenapa? Karena nggak pergi liburan, nggak dapat hadiah. Natal itu bukan itu. Tapi Natal itu dimana kita mempersiapkan hati kita untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Loli tahu nggak apa yang Tuhan janjikan sama kita? Belum tahu Kak. Adik-adik di rumah tahu nggak? Emang Tuhan janji apa sih Kak? Adik-adik mau tahu? Mau. Kalau mau, kakak ajak adik-adik nanti kita lihat apa kata firman Tuhan ya. Nah, pada waktu beribu-ribu tahun yang lalu, Nabi Yesaya itu mendapat janji dari Tuhan. Janjinya seperti ini ya. Kakak bacakan
adik-adik yang ada Alkitab, boleh sama-sama kita lihat Alkitab ya. Kita lihat di Yesaya 7 ayat 14. Bunyinya seperti ini. Boleh dengarkan baik-baik ya. Di sini dibilang, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Waktu itu Nabi Yesaya itu berjanji. Dia menyampaikan janji Tuhan waktu beribu-ribu tahun yang lalu ya. Nah, setelah ratusan tahun kemudian janjinya itu digenapi enggak? Digenapi, Kak. Digenapi? Kata adik-adik digenapi enggak? Digenapi, betul. Janjinya ditepati. Jadi apa yang Tuhan janjikan itu pasti ditepati adik-adik ya. Nah, buktinya di mana Kak? Kita sekarang lihat lagi di Matius. Ayo adik-adik buka di Matius 1 ayat 21 ya. Di sini dikatakan Matius 1 ayat 21 ya. Kakak bacakan lagi buat adik-adik bahwa Tuhan menepati janjinya. Nah, Matius 1 ayat 21 berkata seperti ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Tadi oleh Nabi siapa? Yesaya. Nah, oleh Nabi Yesaya. Jadi adik-adik, apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Beda sama kalau manusia berjanji, Loli. Manusia kalau berjanji bisa gak ditepati, mungkin karena lupa atau lalai. Nah, seperti permainan ini, kakak mau ajak adik-adik di rumah juga. Loli mau gak main sama kakak? Kita main sama-sama ya adik-adik. Melalui permainan ini adik-adik pasti nanti tahu apa sih arti dari permainan ini. Yuk kita main sama-sama. Nah adik-adik, kita mau main game apa? Kita akan bermain game lempar tangkap bola. Kalau yang di rumahnya ada bola, medianya pakai bola. Tapi kalau misalnya nggak ada bola Kak, boleh pakai boneka. Tapi kalau misalnya dua-duanya ini nggak ada Kak di rumah, boleh adik-adik dari kertas bekas dibikin kayak bola-bola gini. Oke? Nah, cara bermainnya nanti di sini guys kakak dibantu oleh Kak Devi dan juga di sini ada Loli. Nah, nanti Kak Devi dan Loli bermain ya. Nah, coba di sini janjian siapa yang mau nangkepnya, siapa yang mau lemparnya. Siapa? Aku lempar ya Kak. Oke, aku nangkep. Terus kakak harus janji ya tangkap bonekanya ya. Oke, siap. Benar ya, Aku janji akan menangkap Janji ya, bonekanya. Kak. Oke. Janji ya, Kak. Nah, mereka udah saling berjanji. Sekarang mereka akan main lempar boneka tangkap boneka. Oke, siap? Siap. Sama Kak Devi siap? Oke. Loli percaya Kak Devi pasti bisa tangkap ya. Iya dong, pasti bisa dong. Siap ya Kak. Yeay. Bisa kan? Nih lagi. Aduh. Kakak kan tadi lepas sih. Lepas. Coba lagi. Tangkap ya. Kakak janji ya. Iya. Janji ya Kak. Janji, oke aku janji. Loli lempar ya. Ya. Aduh, lepas. Ih, Kakak tangkep. Kenapa nggak bisa tangkep? Iya, soalnya tadi mantul gitu. Nggak mau tangkap. Aduh, sekali lagi Kak. Sekali lagi, boleh. Kakak harus tangkap ya. Tangkap ya. Nah, seperti itu ya adik-adik permainannya. Lempar tangkap bola atau boneka. Selamat bermain. Dadah. Nah adik-adik, seperti permainan lempar tangkap bola tadi ya, manusia bisa saja berjanji, tetapi manusia bisa juga lupa menepatinya. Kayak tadi Loli sempat kayak agak kecewa ya waktu Kak Devi nggak bisa menangkap, padahal Kak Devi udah janji bisa menangkap bolanya. Nah seperti itu.
Tapi Loli tahu nggak, adik-adik di rumah tahu nggak, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Ya adik-adik, seperti kelahiran Tuhan Yesus itu bukan satu kebetulan Loli, bukan juga tiba-tiba, tapi kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dijanjikan beribu-ribu tahun yang lalu, seperti yang tadi Nabi Yesaya sampaikan. Nah adik-adik, itulah janji Tuhan, bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat. Tapi Loli tahu nggak, Tuhan datang ke dunia ini bukan hanya itu janji Tuhan, ada juga loh janji-janji Tuhan yang lain. Apa itu? Nah, Loli mau tahu? Adik-adik di rumah mau tahu? Nah, tapi sebelumnya kakak mau minta bantuan Loli juga adik-adik di rumah buat bantu kakak cari gambar-gambar ini ya. Ada gambar telinga atau kuping ya. Terus nanti cari lagi juga gambar hati, gambar bunga, dan gambar salib. Nah, nanti Loli juga bantu kakak buat cari ya. Oke, yuk sekarang adik-adik siap untuk mencari keempat gambar yang tadi kakak suruh. Pertama apa? Gambar telinga. Ya, yang kedua gambar apa? Hati. Yang ketiga gambar apa? Bunga. Yang terakhir gambar salib. Nah, adik-adik sekarang selamat mencari. Nah, adik-adik gimana? Sudah ketemu belum gambar-gambarnya? Loli udah ketemu nih. Oke, coba adik-adik di rumah udah ketemu belum 4 gambar yang tadi kakak suruh? Hebat. Coba sekarang kakak mau cek satu-satu ya. Loli tadi yang pertama kakak suruh cari gambar apa? Telinga. Mana telinganya adik-adik? Telinga Loli mana? Adik-adik telinga buat apa sih? Mendengar. Nah, coba angkat gambar telinganya. Nah, telinga ini untuk mendengar. Adik-adik tahu nggak apa sih artinya telinga ini? Tuhan berjanji kalau Tuhan selalu mendengarkan kita. Ya, Tuhan berjanji bahwa Tuhan selalu mendengarkan Loli, selalu mendengarkan adik-adik, karena Dia Tuhan yang setia. Ya, jadi adik-adik percaya ya, kalau lihat telinga ingat, oh aku punya Tuhan yang berjanji selalu mendengarkan aku. Ya, Loli ya. Lalu yang kedua gambar apa? Hati. Ya, coba angkat gambar hatinya. Ya, gambar hati. Nah, artinya apa hati ini Loli tahu? Belum kak. Arti hati ini Tuhan berjanji bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan Loli. Karena Tuhan tuh sangat sayang sama kita semua. Tuhan sayang sama Loli, Tuhan sayang sama adik-adik di rumah ya. Lalu yang ketiga, gambar apa? Bunga. Coba angkat adik-adik di rumah gambar bunga. Ya, artinya apakah gambar bunga? Artinya gambar bunga itu bahwa adik-adik harus ingat, Tuhan berjanji, Loli juga harus ingat ya, bahwa Tuhan akan selalu memelihara Loli. Tuhan akan selalu memelihara hidup adik-adik, juga kita semua, ya. Nah, yang terakhir gambar apa? Salib. Coba angkat gambar salibnya, ya. Yang terakhir gambar salib. Apa artinya kak salib? Salib itu bahwa Tuhan berjanji Dia akan menyelamatkan kita, menyelamatkan hidup Loli, juga menyelamatkan hidup adik-adik. Ingat bahwa Tuhan itu adalah juru selamat dengan memberikan Tuhan Yesus, dan itu akan kita bahas selama 1 bulan ini. Ya. Nah, yuk sekarang semuanya duduk penuh perhatian lagi yuk. Good. Nah, adik-adik, itulah janji-janji Tuhan, ya. Jadi Loli nggak usah sedih lagi sekarang karena Natalnya nggak berlibur mungkin. Yang awalnya mungkin Loli udah dijanjiin berlibur ya. Terus Loli nggak dapat hadiah. Jangan sedih lagi ya. Nah, karena apa? Natal itu bukan soal hadiah. Ya, Natal juga bukan soal
Berlibur. Tapi Natal itu apa, Loli? Soal kasih Tuhan. Tuhan berjanji ya bahwa Tuhan akan menjadi juru selamat buat Loli. Ingat adik-adik, Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang selalu mendengarkan, memelihara hidup adik-adik, dan akan terus menjadi juru selamat bagi hidup adik-adik semua ya. Jadi adik-adik ingat, Natal itu bukan soal hadiah. Lalu apa? Natal itu juga bukan soal berlibur, tapi Natal siapkan hati kita untuk menerima janji Tuhan ya. Nah, jadi adik-adik percaya ya bahwa kita punya Tuhan yang selalu menepati janji. Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menepati janji. Loli tahu nggak? Ada loh di firman Tuhan ayatnya. Wah, di mana? Nah, adik-adik coba buka di 2 Petrus 3 ayat 9a, bunyinya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Apa Loli? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Good. Jadi adik-adik percaya bahwa kita punya Allah Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, saatnya kita akan padang roh bersama Kak Devi, Kak Agatha, dan Kak Nelson. Oke adik-adik, sebelum masuk ke padang roh yang baru, kita akan dengar presentasi dari teman-teman kita dari ayat hafalan atau padang roh minggu lalu. Yuk kita cek. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, sekarang kita akan masuk ke pedang roh atau ayat hafalan selama seminggu ini. Dan pedang rohnya itu sangat-sangat singkat. Wah, berapa kata kakak-kakak? 5. Berapa? 5 kata aja. Wah, semangat ya. Waduh, ini pasti langsung hafal adik-adik. Nah, pedang rohnya itu adalah 2 Petrus 3 ayat 9a. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Udah. Wah, singkat banget ya. Gampang kan adik-adik? Yuk kita ulangi lagi ya biar makin mantap. Oke adik-adik, 2 Petrus 3 ayat 9a. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke adik-adik, kita sama-sama ulangi lebih cepat ya. Yuk bareng-bareng aja ya Kak ya. Karena gampang nih kakak-kakak. Yuk 1, 2, 3. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke adik-adik, ayo sekali lagi deh ya, biar lebih afdol nih, biar lebih nempel nih langsung di otak ya, langsung kalian kirimin ya adik-adik. Yuk sama-sama bangkit berdiri ya yang masih duduk. Yuk 1, 2, 3. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke, good. Nah adik-adik gampang banget ya. Firman Tuhan hari ini berkata adik-adik kalau Tuhan tidak lalai menepati janjinya.
Tidak seperti manusia adik-adik. Mungkin adik-adik sempat kecewa kalau ada orang tua adik-adik, misalnya mama atau papanya pernah berjanji dan belum ditepati. Nah adik-adik, karena wajar ya adik-adik, karena manusia itu terbatas adik-adik. Manusia itu kemampuannya tidak seperti Tuhan Yesus adik-adik. Kalau Tuhan Yesus itu tidak terbatas adik-adik. Nah hari ini kakak mengajak kalian untuk selalu menaruh harapan kalian kepada Tuhan. Tetap percaya kepada setiap janji Tuhan. Janji Tuhan itu akan ditepati. Ingat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Adik-adik, nah adik-adik yang sudah bisa hafal pedang rohnya, langsung di videoin, kirim ke grup orang tua. Oke adik-adik, dan sampai jumpa di pedang roh minggu depan. Dadah! Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jadi mulai hari ini adik-adik tahu kan apa sih itu Natal? Natal adalah dimana kita menyiapkan hati kita untuk menerima janji Tuhan. Ya, yuk sekarang kita mau berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami belajar dan kami mengerti apa itu Natal. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu berjanji dan selalu menepati untuk selalu menjadi juru selamat kami, Allah Immanuel yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau, diberikan oleh Tuhan kesehatan, kekuatan, kepintaran. Tuhan terus akan menjadikan engkau anak-anak yang hebat. Tuhan akan terus menumbuh kembangkan engkau menjadi anak-anak yang kuat, sehat, selalu diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan yang membuat selalu berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalian yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bakal beda nih. Kita bakal bikin satu kotak diorama yang isinya bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah jadi selama 1 bulan ini kita akan bertahap setiap minggunya membuat materi-materi yang akan kita susun menjadi kotak diorama. Nah kemarin kalian sudah menerima kiriman kotak kan? Ini kakak pakai kotak sepatu nih. Nah sekarang waktunya kita menghias kotaknya dulu sebelum kita membuat boneka-boneka dioramanya. Nah, ini dalamnya bisa kalian tempel dengan kertas hitam dan di pojok kanan atasnya kalian bisa gambar bintang dulu ya sebelum ditempel kertas hitam ini. Sekarang kakak akan mulai menghias kotaknya. Dibungkus dengan kertas kado. Kalau kalian nggak punya kertas kado bisa kertas buku, sampul buku, atau kertas-kertas lainnya boleh, asal kalian hias dengan rapi, bisa digambar-gambar juga, terserah deh pokoknya. Yuk kita mulai menghias kotaknya. Nah ini kakak udah gunting kertas hitam buat nempel ini ya yang atasnya. Sedangkan yang bawahnya ini kita tempel dengan kertas hijau. Kan ceritanya rumput. Kita tempel pakai double tip ya. Yang rapih ya adik-adik ya bikinnya ya, biar bisa disimpan, bisa dimainin terus.
Tuh, udah ketempel yang hijaunya. Sekarang kita tempel yang hitamnya. Nah, sekarang kakak mau bungkus ini nih ya, yang belum bungkus. Kita tempelin double tip dulu ya di sisi-sisinya. Nah, kita bungkus semuanya. Nah, udah jadi deh nih kotaknya, udah dibungkus rapih ya. Terus dalamnya juga udah beres tuh. Nah, jangan lupa kotaknya disimpan ya adik-adik ya. Ini bakal dipakai selama 1 bulan. Jangan sampai kotaknya dikira sampah, dibuang sama mama. Disimpan baik-baik ya buat kreativitas nanti. Kita lihat hasil jadinya di akhir bulan. Sekarang kita mau lihat kreativitas yang sudah kalian buat seminggu lalu.